Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengartikan kitab Ihya Ulumuddin pada halaman 283 ialah juz 2, yaitu saya akan mencoba untuk mengartikan secara perharfiah atau perkata. Namun saya tidak memakai bahasa Jawa, saya cenderung menggunakan bahasa Indonesia agar orang-orang di luar Jawa juga bisa memahaminya. Baik, saya mulai. Wal mubalaghatu, dan berlebihan. Wa minal ajabi, dan dari hal-hal yang mengherankan. Ayu kola, bahwa dapat dipahami. Isku saksin, cinta mendalam seseorang. Lam tusyahid, yang tidak pernah engkau lihat. Kotu, sama sekali. Suratahu, rupanya. Ajamilun, apakah indah. Wahua, padahal dia al-ana sekarang. Mayitun, telah meninggal. Walakin, dan tetapi. Lijamali suratihi, karena keindahan rupanya. Al-batinati, yang tersembunyi. Wasiratihi, dan perilakunya. Al-mardhiyati, yang diridhoi. Wal khairati, dan kebaikan-kebaikan. Al-hasilati, yang diperoleh. Min amalihi, dari amal perbuatannya. Li ahli dini, untuk orang-orang beragama. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Minal khisali, dari sifat-sifat. Tsumma la yuqalu, kemudian tidak dapat dipahami. Isku, cinta. Man, kepada orang. Taro, yang melihat engkau. Taro, yang engkau lihat. Al khairati, kebaikan-kebaikannya. Minhu, darinya. Bal alat tahqiqi, bahkan kenyataannya. Man, kepada orang. La khaira, yang tidak ada kebaikan. Wala jamala, dan tidak ada keindahan. Wala mahbuba, dan tidak ada sesuatu yang dicintai. Fil alami, di alam ini. Illa, kecuali. Wahwa, ia adalah hasanatun, satu kebaikan. Min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikannya. Wa asarun, dan bekas. Min asari karamihi, dari jejak-jejak kemuliaannya. Wa gharfatun, dan satu cedukan. Min bahri judihi, dari lautan kemurahannya. Bal kullu husnin, bahkan setiap keindahan. Wa jamalin, dan kecantikan. Fil alami, di alam ini. Udrika, yang disadari. Bil ukuli, dengan akal. Wal abasari, dan penglihatan. Wal asma'i, dan pendengaran. Wasairil khawasi, dan seluruh indra. Min mubtada'il alami, dari permulaan alam. Ilamun qaridhihi, hingga akhirnya. Wa min dzurwati suraya, dan dari puncak bintang Suraya. Ila muntahas sara, hingga ujung tanah yang paling rendah. Wahua, fahuwa, maka itu hanyalah. Dzarratun, setitik debu. Min khazaini qudratihi, dari perbendaraan kekuasaannya. Walam atun, dan secercah.
min anwari hadratihi, dari cahaya-cahaya kehadirannya. Ini adalah cuplikan daripada teks yang ada di kitab Ihya Ulumuddin halaman 283. Pada halaman tersebut ialah pada paragraf yang pertama saya cuplik, lalu kemudian saya coba untuk diartikan secara perharfiah atau perkata dengan bahasa Indonesia, tidak dengan bahasa Jawa. Ini adalah sebagai contoh. Adapun kalau semuanya diartikan seperti ini, mungkin butuh waktu yang cukup banyak, butuh video yang begitu panjang. Namun sebagai contoh dicuplik sebagiannya saja. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa diperdalam seberapa orang itu punya hasrat dan minat belajar kitab klasik Ihya Ulumuddin. Barangkali punya semangat seperti saya, mungkin bisa dilanjut pada paragraf berikutnya. Oke, dari saya maksud saya cukup sampai di sini dulu sebagai bahan analisa untuk mendalami kitab-kitab klasik yang saya cintai. Dan setelah saya artikan perkata, maka cuplikan ini juga akan saya coba untuk dibedah dari segi i'rabnya. Mantap, jangan kemana-mana, terus kita belajar bersama dengan Ustadz Muntaha. Oke, mantap, kita lanjut. Kalau tadi kita belajar tentang memaknai perkata dari kitab klasik, sekarang kita bedah dari sisi i'rabnya. Kita coba. Wal mubalaghatu wa minal ajabi ayyuqala isku saksin lam tusahid qattu suratahu ajamilun. Wa harfu atfin, al mubalaghatu mubtadaun marfu'un bi dhammati, wa harfu atfin, min harfu jarin, al ajabi ismun majrurun biman, wa alamatu jarhi al kasro, an harfu masdariyah wa nasbin, harfun masdariyun wa nasbun, yuqalu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli mansubun bi'an, wa alamatu nasbihi al fathah. Isku naibun fa'ilun marfu'un bi dhammati. Saksin mudhafun ilaihi majrurun bil kasro. Lam harfu nafyin wa jazmin. Tusahid fi'lun mudhari'un majzumun bilam, wa alamatu jazmihi asyukun. Qad darfu zaman fi siyakin nafyi bimakna abadan fi makhali nasbin ala dzarfiyah. Suratahu maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudhafun, wal ha'u dhamirun muttasilun fi makhali jarin mudhafun ilaihi. Ajamilun hamzah al istifham, harfu istifham. Jamilun khabarun marfu'un wa alamatu rafi adhamatu dhahirah, wa huwa khabarun muqaddam, wal mubtada'u dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Wa huwa al-ana mayitun walakin li jamali suratihi al-batinati wasiratihi al-mardiyati. Al-wawu harfu atfin huwa dhamirun munfasilun fi makhali raf'in mubtada'un. Al-ana ismu zamanin mansubun ala dzarfiyati muta'alliqun bi khabarin mahdzufun takdiruhu kainun. Mayitun khabarun marfu'un lil mubtada'i wa alamatu rafi ad-dhammah. Walakin
harfun istidrakun li jamali alamu harfu jarin jamalu ismun majrurun bilam wa huwa mudhafun. Suratihi suratun mudhafun ilahi majrurun wa huwa mudhafun. Al-ha'u dhamirun muttasilun fi mahali jarin bil idhofah. Al-batinati natun sifatun majrurun tabi'un lil mudhafun ilahi. Wasiratihi al-wawu harfu atfin siratun ismun ma'tufun majrurun wa huwa mudhafun. Al-ha'u dhamirun muttasilun fi mahali jarin bil idhofati. Al-mardhiyati natun majrurun tabi'un lil mudhafun ilaihi. Wal khairatil hasilati min amalihi li ahli dini wa ghairi dzalika minal khisali. Al-wawu harfu atfin al khairati ismun ma'tufun majrurun wa alamatu jari al kasroh. Al hasilati natun majrurun tabi'un lil khairat min harfu jarin. Amalihi amalun ismun majrurun biman wa huwa mudhafun. Al ha'u dhamirun muttasilun fi mahali jarin bil idhofati. Li ahli alamu harfu jarin ahlun ismun ahlin ismun majrurun bilami wa huwa mudhafun. Adini mudhafun ilahi majrurun wa ghairi al-wawu harfu atfin ghairi ismun ma'tufun majrurun wa huwa mudhafun. Dzalika ismun isyaratun fi mahali jarin bil idhofati min harfu jarin. Al-khisali ismun majrurun biman wa alamatu jari al-kasroh. Mantap. Itu adalah contoh mengi'rab lafaz bahasa Arab. Dalam hal ini sengaja saya ambil atau saya cuplik dari kitab klasik Ihya'u Ulumuddin halaman 283. Maka berbagai versi saya pelajari, saya dicoba kemampuan membaca. Setelah itu saya coba kemampuan memberi deskripsi pesan yang tersirat dalam tulisan tersebut. Setelah itu kemampuan membaca terjemah per paragraf. Setelah itu kemampuan membaca arti per kata. Dan yang terakhir adalah mencoba kemampuan mengi'rab secara detail kata demi kata dari teks tersebut. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam mencoba untuk bisa memahami dan menguasai kitab-kitab klasik, kitab-kitab gundul, kitab kuning yang dikarang oleh ulama-ulama besar dari sekian ratus tahun yang lalu. Namun sekarang masih banyak dikaji para ulama-ulama dan ustadz-ustadz seperti saya. Senang sekali rasanya, nikmat mempelajari teks yang klasik seperti ini. Oke, semoga mendapat keberkahan dari Imam Al-Ghazali. Amin. Dari saya sekian, jangan menyerah apalagi putus asa. Tetap semangat belajar bersama dengan saya, Ustadz Muntaha.